mulai dari BTS, dan juga ada Red Velvet, lalu ada juga GOT7, terus ada Mamamoo juga, Winner, dan Loveless. Apakah mereka dapat mematahkan kutukan 7 tahun kesialan ini, atau ada dari mereka yang akan terkena kesialan itu? Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Oke, for this time, aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas perihal kutukan-kutukan paling fenomenal di dunia per K-popan. Mulai dari kutukan 7 tahun hingga kutukan angka ganjil pada YG Entertainment. Kalian pasti penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Wait, sebelum itu, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku nih di @yusrelkim ya. Dan juga jangan lupa untuk follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrelkim2. Dan pastikan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas cerita selengkapnya. Untuk pertama kita akan membahas perihal kutukan 7 tahun. Di industri musik K-pop itu dikenal dengan 5 years jinx atau 7 years jinx, yang mana kutukan itu mengintai sebuah grup ketika mereka sudah berusia 5 atau 7 tahun. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena biasanya sebuah grup itu dikontrak selama 5 atau 7 tahun saja. Di saat kontrak tersebut telah habis, mereka dapat memutuskan nih, apakah ingin melanjutkan kontrak ataupun berhenti. Tapi seperti yang kalian tahu, bahwa kutukan dari 7 tahun itu sering banget mengintai girl group ketimbang boy group. Ada beberapa girl group yang menjadi korban dari kutukan tersebut. Untuk pertama ada Sistar. Sistar itu dibubarkan pada tahun 2017 lalu, dan itu bertepatan dengan tahun ke-7 setelah debut mereka di industri musik K-pop dan hampir berakhir dengan pemutusan kontrak dengan Starship Entertainment. Selain Sistar, kita juga punya 2NE1, yang mana 2NE1 memutuskan untuk bubar di usia mereka yang menginjak 7 tahun. Lalu ada juga 4 Minute, Rainbow, hingga Kara. Dan pastinya masih ada girl group yang lain. Aku nggak dapat sebutkan satu persatu. Kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar, oke? Tapi meskipun demikian, ada kok girl group yang masih bertahan dan mematahkan kutukan 7 tahun. Tapi ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan, yaitu kehilangan anggota membernya. Contoh seperti SNSD, yang mana setelah 7 tahun debut bersama, mereka harus kehilangan Jessica. Lalu ada FX yang ditinggalkan oleh Sulli. Di sisi lain, boy group yang telah berusia 7 tahun itu terus melakukan semuanya dengan baik dan menjadi lebih aktif. Misalnya kayak Big Bang, Infinite, Super Junior, B1A4 yang telah mengatasi resiko 7 tahun kesialan. Meskipun ada dari mereka yang harus menghadapi konsekuensi yang sama seperti apa yang terjadi pada girl group tadi, yaitu kehilangan membernya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa perbedaan antara boy group dan juga girl group? Kenapa kutukan angka 7 tahun ini lebih sering terjadi pada girl group? Jadi gini guys, dalam dunia per K-popan, boy group dan juga girl group itu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Sementara visual dan konsep boy group terfokus pada hal-hal yang dapat berkelanjutan dan juga stabil. Girl group itu cenderung dikonsumsi dan ditafsirkan sebagai citra seksual. Idol perempuan itu dituntut mematuhi norma konservatif sekaligus tampil menghibur dengan menjual citra tubuh mereka. Sementara idol pria terbebas dari itu semua. Sungguh kejam kan dunia per K-popan membedakan antara boy group dan juga girl group. Kevin Cowley, profesor studi Asia Timur di University College Cork, Irlandia, itu menganalisis bahwa industri musik K-pop punya yang namanya bias gender. Girl group lebih sulit bertahan dibandingkan dengan boy group. Ada banyak banget alasan nih, mulai dari tuntutan tubuh yang harus sempurna, langsing, cantik, muda, imut, dan mereka juga harus tahan dengan hujatan penggemar ketika mereka memiliki kedekatan dengan idol boy group yang lain. Karena misalnya kalau ada ketemu nih idol perempuan deket sama idol boy group yang lain, bukan idol pria ini yang disalahkan, melainkan idol wanita ini yang pasti akan dihujat. Member-member girl group itu memiliki usia yang relatif muda nih. Mereka biasanya akan debut di saat usia 16 hingga 17 tahun.
Kutukan dari angka 7 tahun itu melunturkan citra mereka yang digaungkan sangat cantik, muda, dan juga imut. Saat ini banyak banget dari penggemar yang sangat wanti-wanti dan juga khawatir akan nasib dari grup favorit mereka dengan kutukan 7 tahun ini. Ada banyak banget grup-grup K-pop yang telah berusia 7 tahun ya, mulai dari BTS. Dan juga ada Red Velvet yang mana kontrak mereka juga akan berakhir tahun depan. Tentu para Repulp sekarang lagi wanti-wanti banget dan juga sangat waspada banget akan masa depan dari Red Velvet ini. Lalu ada juga GOT7 yang mana kontraknya juga sama akan berakhir tahun depan. Para Agalsi juga sangat pasti lagi khawatir banget apakah mereka akan lanjut atau enggak. Terus ada Mamamoo juga, Winner, dan Loveless. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah mereka dapat mematahkan kutukan 7 tahun kesialan ini? Atau ada dari mereka yang akan terkena kesialan itu? Komen di bawah ya. Intinya kita juga terus mendoakan yang terbaik untuk mereka. Apapun keputusan dari mereka, itu adalah yang terbaik. Dan kita sebagai penggemar harus selalu mendukung keputusan dari mereka. Jangan egois, tapi kita juga harus melihat dan memikirkan apa yang mereka inginkan. Oke, dan kita akan lanjut ke kutukan yang kedua, yaitu kutukan angka ganjil pada YG Entertainment. YG Entertainment merupakan salah satu agensi yang menaungi grup dan juga idol terbesar di industri musik K-pop. Mulai dari 2NE1, Big Bang, iKON, Winner, Blackpink, dan juga Adult Musician, hingga yang terbaru yang akan debut pada tahun ini adalah Treasure. Para YG Stan itu nampaknya sudah tahu betul bahwa pada agensi tersebut dikenal dengan kutukan angka ganjil. Grup yang memiliki jumlah anggota yang ganjil pasti akan ada dari mereka yang keluar. Untuk pertama kita misalnya akan mulai nih dari Big Bang. Big Bang itu kan sebenarnya punya 5 member. Mereka adalah T.O.P, G-Dragon, Taeyang, Daesung, dan juga Seungri. Pada tahun 2019 terjadi suatu kontroversi yang besar hingga membuat Seungri memutuskan untuk keluar dari grup. Di tahun yang sama, leader dari iKON yaitu Kim Hanbin juga keluar perihal suatu skandal. iKON yang dulunya punya 7 orang member, sekarang hanya 6 member saja. Lalu ada Winner. Sebenarnya Winner itu punya 5 anggota nih. Namun satu anggotanya yang bernama Nam Taehyun memutuskan untuk hengkang dari grup pada akhir 2016 lalu. Terus ada juga Treasure, yang mana mereka kan akan debut nih dengan 13 member. Tapi satu orang membernya, yaitu Ha Yoon Bin, keluar dari grup. Yoon Bin katanya keluar karena kemauannya sendiri. Kabarnya ia sedang mempersiapkan karirnya sebagai penyanyi solo dan ada kemungkinan dia akan bergabung dengan agensi lain. Treasure yang tadinya berjumlah 13 orang member, sekarang menjadi 12 member saja. Oh ya, mungkin ada dari kalian yang juga tahu dengan Pinkfang. Dulunya kan Pinkfang ini atau Blackpink ya, yang kalian kenal sekarang, itu katanya memiliki 9 orang member. Tapi sekarang mereka debut dengan 4 member saja. Lalu bagaimana sih menurut pendapat kalian? Apakah ini itu cuma kebetulan semata? Atau memang ada kutukan angka ganjil pada YG Entertainment sehingga mereka tidak memiliki grup dengan jumlah member yang ganjil? Apakah seperti itu? Let's share your opinion di kolom komentar ya. Oke guys, thanks for watching. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan yang tak disengaja. Mungkin ada kutukan-kutukan yang belum aku bahas di sini. Kalian bisa langsung komentar di bawah sehingga nanti dapat kita bahas di video berikutnya. I'm Yusuf Pamit. See you next time. Goodbye.